Perhatian, perhatian. Pelajaran akan segera dimulai. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda dan jangan lupa berdoa. Subscribe dulu ya agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe itu gratis. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bulan. Hari ini kita merupakan pertemuan di part 3 ya, untuk kelas 9. Gimana kabar kalian? Ibu Bulan harap kalian selalu oke, selalu sehat, selalu cemerlang dan tetap bersemangat walaupun kita berjumpa hanya lewat video. Saya tahu kalian kangen dengan sekolahan, saya tahu kalian kangen dengan guru-guru. Kami juga sama-sama kangen berjumpa dengan kalian di sekolahan. Karena hari ini mungkin terbendung terlalu lama, keadaan ternyata belum membaik. Tapi jangan patah semangat, tetaplah kalian belajar dengan penuh kegembiraan, penuh semangat di rumah masing-masing. Sama aja belajar di mana saja, yang penting tetap berkonsentrasi dan bersemangat. Oke, hari ini kita akan mulai di pembahasan mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi keberagaman itu biasanya muncul konflik karena adanya gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja yang kita lakukan ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang permasalahan yang ada dan nanti di akhir kita akan memahami bagaimana solusinya biar kita bisa meminimalisir permasalahan yang ada dan dapat solusi bagaimana jika mendapatkan permasalahan itu dalam kehidupan kita. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah tentang bentuk-bentuk keberagaman. Jadi kalian yang belum punya buku cetak bisa download, nanti saya share linknya ada di bawah ya di kolom deskripsi. Dibuka di halaman 101 sampai 103 untuk yang nomor 1. Jadi bentuk-bentuknya itu ada pertama suku bangsa, kemudian ada adat istiadat, yang ketiga ada agama ya. Jadi ada 3 bentuk ya, mulai dari suku bangsa. Suku bangsa itu seperti yang sudah saya jelaskan di kelas 7. Nanti bisa dilihat ya di video yang ini. Di video yang ini dijelaskan kenapa berdasarkan ada 5 faktor yang menyebabkan kalian bisa berbeda-beda ya, termasuk suku bangsa. Jadi suku bangsa itu kalau di sini dijelaskan geografis, perdagangan, laut, dan penjajah zaman dulu. Ya, ini kurang lebih dengan apa yang dijabarkan di kelas 7 lebih lengkap ya. Kemudian adat istiadat. Mungkin ini ya. Mungkin sering kalau kita yang tinggal di Kalimantan sering dengar pamali loh. Pamali itu bukan suaminya Bu Mali ya. Pamali itu namanya adat istiadat di suatu daerah, berbeda-beda. Ya, kalau di sini kalau diminta makan singkong, ketan dan kopi diambil walaupun sedikit. Paling tidak kita mengenal keberagaman itu untuk menghargai keberagaman, juga kita menghargai tawaran orang. Kalau di Kalimantan gitu, mungkin di daerah lain berbeda. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat itu adalah kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang diturunkan kepada keturunannya ya, dan dilaksanakan oleh keturunannya. Itu adat istiadat. Dan adat istiadat itu tidak bisa yang langsung muncul, langsung jadi adat istiadat, tidak. Jadi turun temurun ya. Kemudian di dalam adat istiadat itu dikenal juga sistem kekerabatan ya, sistem kekerabatan. Mungkin kalian pernah dengar orang di suku tertentu kalau dia lahir dari suku itu fam bapaknya yang dipakai atau dipakai fam ibunya. Ya, jadi kekerabatan itu ada 3 jenis di sini yang dibahas. Yang pertama parental. Parental itu dari kedua sisi, dari ibu dan dari ayah ya, jadi dari kedua sisi, bukan dari satu sisi saja, namanya parental. Kemudian patrilineal, dari garis bapak ya, dari garis bapak itu yang seperti saya kasih contoh tadi. Dia kalau lahir dari suku ini akan mengikuti fam orang tua dari sisi bapaknya, itu namanya patrilineal ya, dari garis bapak. Kalau yang dari garis mama ada namanya matrilineal
ya, mengikuti garis ibunya. Dari garis ibunya dia mendapatkan fam dari garis ibunya seperti itu. Ya macam-macam sebenarnya. Indonesia banyak banget. Ada yang pakai kasta juga ada, yang harus dia menikah dengan kasta yang lebih tinggi, atau yang cewek kastanya lebih tinggi harus turun kasta. Yaitu ada di suku Bali ya, di sana. Kemudian ada juga bentuk keberagaman, itu ada keberagaman agama. Ya. Jadi bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia banyak ya, lebih lengkapnya seperti suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman ini kalau kita tidak saling pahami biasanya akan timbul cekcok ya, kita tidak saling menghargai, tidak saling memahami. Intinya kita harus paham dulu, oh ternyata dia seperti itu karena memang aslinya seperti itu. Dari adat istiadat atau dari keberagaman suku bangsa, memang dia dibesarkan seperti itu. Dan kita sebagai manusia harus saling menghargai dan mengerti bahwa itu merupakan keberagaman Indonesia, merupakan kekayaan yang harus dijaga, dan kita harus jalan beriringan. Kemudian tugas untuk yang bagian bentuk-bentuk keberagaman, saya minta ini bisa dicatat terlebih dahulu, dan kemudian sistem kekerabatan yang saya tuliskan ini kalian carikan sukunya ya. Misalnya parental dijelaskan terlebih dahulu, parental itu apa, kemudian apakah mungkin ada contohnya dari parental itu dari kedua sisi, bapak dan ibu, dari suku apa yang dia bebas dari bapak dan ibu. Kemudian patrilineal dari garis bapak dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dijelaskan sukunya, diberikan contoh suku apa yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Ya, kemudian yang ketiga matrilineal, carikan contoh suku mana yang menggunakan kekerabatan matrilineal yang dari garis ibu, dan juga dijelaskan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Kemudian ada yang pengaruh keberagaman di Indonesia, ada pengaruhnya. Yang pertama kita pelajari bentuknya, yang kedua kita mempelajari pengaruhnya seperti apa sih keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia punya pengaruh apa sih? Tentu saja pengaruhnya ada dari sisi positif dan ada di sisi dari negatif. Pasti ada yang seperti ini. Nah, tugas kedua kalian yaitu tuliskan pengaruh-pengaruh positif dan pengaruh negatif yang kalian dapatkan. Atau kalian bisa cari referensi di buku cetak di halaman 104. Atau referensinya bisa dari orang tua atau sekitar, masyarakat, atau juga pengalaman sendiri. Bisa juga dicari referensinya dari internet ya. Pengaruh positif 3, pengaruh negatifnya 3. Jadi total ada 6 poin yang harus kalian cari. Setelah itu kalian akan paham, oh ternyata pengaruh positif dan negatif dari keberagaman itu ini ya. Jadi itu penting banget, kita harus tahu bentuknya. Kenapa kita harus tahu bentuk-bentuk dari keberagaman? Agar kita paham bahwa Indonesia itu tidak hanya satu, ya, satu suku. Indonesia itu banyak keberagaman, bentuknya ada juga banyak antar golongan, suku, bangsa, ras, dan agama. Kemudian ada juga sistem kekerabatan yang kadang mungkin orang yang tidak menggunakan sistem kekerabatan agak bingung ya, kenapa orang ini dengan orang ini gak bisa menikah karena sistem kekerabatan seperti itu. Padahal kalau kita pikir ya mungkin sudah saudara jauh atau apa, ya itulah Indonesia penuh dengan keberagaman yang harus kita saling pahami dan hargai. Jadi anak-anak sekalian, itu tugas-tugas yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Ibu berharap semoga setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa paham. Pertama, kita Indonesia bentuk keberagamannya sangat banyak ya. Yang kedua, kalian paham bahwa pengaruh dari keberagaman itu ada positif dan negatif. Tentu saja kita harus meninggikan yang positif. Artinya apa? Kita harus fokus kepada hal-hal yang positif ya, dengan sisi negatif untuk dijadikan pegangan agar tidak jadi seperti itu. Jadi kita harus waspada dengan terjadinya hal-hal negatif.
Jika ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, bisa layangkan di kolom komentar atau masukkan di GCR kalian atau di grup WA yang telah ada. Kemudian di akhir nanti untuk pekan depan saya minta tambahan satu, yaitu kalian cari permasalahan yang pernah terjadi atau yang pernah kalian alami sendiri mengenai perbedaan-perbedaan atau keberagaman-keberagaman yang terjadi di sekitar kalian. Pokok permasalahannya apa? Bisa dijelaskan secara rinci dalam bentuk voice message. Ya, mungkin kalian pernah bercerita, oh saya dulu pernah terjadi seperti ini, atau tetangga saya, atau bapak saya, atau mama saya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana solusinya dalam menghadapi permasalahan tersebut ya. Ini kalian bisa saling diskusi dengan keluarga kalian, dengan teman kalian juga. Jadi saya ingatkan kembali, ada 3 tugas ya yang akan kalian lakukan hari ini. Untuk tugas tambahannya yang voice note akan dibahas pekan depan ya, untuk bahan materi pembahasan pekan depan. Karena pekan depan sudah masuk ke dalam permasalahan dari keberagaman yang ada. Jadi sebelum pekan depan saya ingin memasukkan atau meneliti terlebih dahulu, menelaah apa yang telah kalian kirim, ya apa yang pernah terjadi. Kemudian untuk yang tadi mencatat, kemudian yang sistem kekerabatan dan pengaruh dampak positif dan negatif itu hari ini dikerjakannya, dikirim ke Google Classroom kalian berupa foto saja. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih menghargai keberagaman, bertoleransi dengan keberagaman yang ada, sehingga kita bisa hidup rukun dengan teman-teman sekitar kita dengan penuh kebahagiaan. Teruslah berkarya anak-anak, teruslah belajar untuk meraih cita-cita kalian. Cita-cita kalian haruslah tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu membuat kita lebih bersemangat dalam meraihnya. Ya, kalaupun ada halangan, anggap saja itu tantangan, jangan menganggap itu hambatan. Ya, pada saat kalian menganggap itu tantangan, kalian akan merasa ditantang. Ya, kalau kalian ditantang, artinya kita menjadi lebih bersemangat. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap sukses anak-anak sekalian. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video.